ولدين كل الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah pada malam hari ini masih diberikan karunia nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, ya. Bang Azhar sudah sehat. Alhamdulillah ya kita bisa kembali bersua untuk melanjutkan telaah kitab Mafahim Siyasiyah Nizzi Tahrir. Ya, malah saya yang batuk. Maaf, bentar. Kita masih di bab tentang memahami aktivitas politik ya. Insya Allah malam ini kita tuntaskan dan mudah-mudahan minggu depan kita lanjut ke bab berikutnya ya. Tinggal 3 bab lagi nih, Insya Allah. Baik, share screen ya. Sudah muncul ya. Alhamdulillah, Ustaz. Eh, ada 3 case ya yang kemudian juga dibahas di pembahasan salah malam ini. Dan ini agak berbeda dengan pembahasan kasus-kasus sebelumnya. Karena pembahasan 3 kasus ini dikaitkan dengan apa yang kita singgung di pertemuan terakhir ya, bahwa untuk memahami aktivitas politik itu ada 3 prinsip ya yang harus kita kaitkan. Pertama, kita harus kaitkan dengan garis politik suatu negara ya. Ini pembahasan awal sekali tentang kitah ya, fikrah dan tarikahnya dan fitahnya suatu negara. Jadi kita harus mengenali ini negara ini garis politiknya itu apa gitu. Bahasa mudahnya ideologinya apa gitu ya. Eh, Ya kalau pakai rumus rumus umum ya. Kapitalis, sosialis, komunis, Islam misalkan begitu ya. Nah, nanti maka setiap aktivitas politik itu ketika melibatkan suatu negara itu pasti negara itu akan bertindak sesuai dengan garis politiknya. Indonesia misalkan negara yang menyebut ya dalam politik luar negerinya sebagai pola politik luar negeri bebas aktif ya. Mungkin dalam bahasa analisis kita ini bebas aktif itu apa sih gitu ya. Realnya gitu ya. Kan penting juga kita paham realnya itu apa gitu. Kita nggak bisa juga menyederhanakan kapitalis gitu ya. Bahwa dia memang ada corak-corak kapitalis tapi tidak purely ya seperti negara-negara kapitalis yang yang mainstream gitu. Sebentar. Sini. Tapi bahwa Indonesia eh, menginduk atau makanya kita juga sudah petakan bahwa negara itu ada apa namanya? Ada petanya ya. Di kitab ini juga sudah diberikan maka ini harus harus bukan dihafal ya, harus dijadikan pedoman gitu. Ini negara pula negara negara adidaya independen satelit atau negara pengikut gitu ya. Nah eh, itu juga menjadi poin yang kedua tadi, konstelasi internasional ya.
Jadi dalam dalam arena interaksi antar negara itu dia posisinya itu ada di mana. Dan juga kondisi di masing masing negara. Nah, nanti kondisi ini sifatnya dinamis ya, pasang surut gitu. Makanya nanti di belakang itu ada di bagian akhir ya di pembahasan bab ini itu ada penegasan lagi bahwa memang seorang analis politik itu dalam memahami aktivitas politik itu sampai harus mengikuti dinamisasinya bahkan disebutkan di kitab ini tuh sampai ke jam ya hari dan jam tertentu gitu. Eh, Mendiskusikan apa yang terjadi di Gaza hari ini dengan besok itu berbeda gitu ya. eh, Ketika ada peristiwa yang terjadi. Tapi kalau misalkan tidak ada peristiwa yang dominan ya mungkin masih sama. Makanya sekali lagi sebelumnya juga sudah disinggung bahwa tidak boleh juga melakukan apa yang disebut dengan generalisasi gitu ya. Baik, nah kita akan lihat dalam tiga kasus ya yang diangkat untuk menjelaskan eh, poin-poin ini. Misalkan kasus ini ada dua kasus ya. Sikap Amerika terhadap Korea Utara. Ya. Jadi saya juduli case Korea Utara versus Amerika Serikat ya. Tapi di tahun dulu ya, tahun 68 69 ya. Jadi ada dua peristiwa yang harus difahami kenapa sikap Amerika terhadap Korea Utara dalam dua peristiwa itu berbeda, gitu ya. Eh, Walaupun dari sisi apa kehebohannya atau menimbulkan menimbulkan reaksi yang luar biasa di eh, Amerika itu sama besarnya gitu ya. Yang pertama adalah di bulan April tahun 69 Korea Utara itu menembak jatuh pesawat pesawat mata-mata ya. Eh, di di timur jauh ya letaknya di ya timur jauh itu di Asia Timur lah ya. Eh, di perairan antara Jepang dan Korea gitu. Disebutkan Amerika geger ya apa geger heboh gitu ya. Maksudnya pemerintahnya termasuk juga militernya termasuk juga eh, rakyat Amerika. Ada sebuah artikel yang apa namanya, yang mengulas tentang peristiwa ini. Di belakang nanti saya linknya saya kasih ya, nanti boleh dicek. Dan eh, isu ini muncul lagi nih pada masa Trump. Jadi ini luar biasa ya kitab ini. Ini kitab lama, tapi ternyata isu yang diangkat itu memang isu lama, tapi up to date gitu ya. Artinya Donald Trump kemarin itu mengangkat atau mengusik tentang peristiwa ini gitu ya. Nah, ini luar biasa nih kita nih mengkaji kitab yang eh, ternyata apa namanya peristiwanya itu peristiwa yang tidak walaupun sejarah ya tapi itu peristiwa yang penting gitu sampai Donald Trump pun eh, mempersoalkan lagi tentang peristiwa ini ya. Eh, Nah, ini yang dipersoalkan oleh Trump itu, ini cerita sekarang ya. Jadi kenapa kok Nixon saat itu tidak membalas gitu, tidak melakukan serangan balasan terhadap atau tidak menghukum ya, tidak menghukum Korea Utara, padahal jelas-jelas pesawat Amerika itu dijatuhkan, yang meninggal itu 31 orang gitu ya, banyak kan, tapi kok tidak dihukum. Nah, ini menarik ya. Ya kita kalau nggak tahu ya nggak menarik ya. Eh, Menarik itu kalau kita apa,
saya baca ulang lagi tentang sejarahnya, riset lagi ya tentang peristiwa itu, ternyata ini menarik gitu ya. Dulu mungkin pas kita kalau hanya membaca di kitabnya sekilas ya nggak menarik ya, nggak menarik ya, gitu. Jadi kenapa Nixon tidak membalas? Dan ini ternyata dipersoalkan oleh Donald Trump sekarang, ya Donald Trump sekarang. Gara-gara inilah nih kata Donald Trump ya, eh, akhirnya Korea Utara itu punya nuklir. Korea Utara itu menjadi ancaman yang lebih besar lagi. Coba kalau dulu dihukum, itu seperti begitu, berandai-andai. Coba kalau dulu dihukum nih, nggak nggak akan bikin ribet nih si Korea Utara ini. Gitu. Nah, itu yang dipersoalkan oleh Donald Trump. Tapi ya mungkin Donald Trump harus mengkaji kitab ini. Eh, karena peristiwanya mungkin dia tidak tidak apa tidak paham ya. Ya makanya di kitab ini dijelaskan kita harus memahami konteksnya. Kok kenapa Nixon ya Presiden Nixon saat itu tidak hukum. Nah ini peristiwanya. Jadi ini bulan April ya, tanggal 16 April tahun 69. Jadi yang diangkat di kitab ini beneran gitu ya, bukan, ini luar biasa juga ya. Syekh Tak ini cari-cari berita yang terjadi dan yang memang juga dianalisis gitu. Kita kan, kalau saya sih nyari berita setelah ada di kitab ini, baru saya cari berita kayak gimana. Ini diangkat di Washington Post ya. Saya itu sampai harus eh, langganan di Washington Post untuk bisa baca beritanya. Jadi Korea Utara, North Korea, eh, Don itu menjatuhkan, menembak jatuh pesawat Amerika. Ini kan disebut spycraft ya, jadi pesawat mata-mata dan 31 ya mati ya, loss ya, ya mati ya, hilang, artinya terbunuh gitu. Ya saat itu hilang belum ketahuan. Nah ini pesawatnya, ini pesawat besar ya, isinya ini memang eh, ada apa? Ada punuknya kayak unta. Pesawat ini, sayapnya eh, ada punuknya. Punuknya itu apa namanya itu? Semacam radar ya. Karena ini pesawat mata-mata. Eh, dan tadi disebutkan bahwa heboh, ya. Apa heboh? Karena Presiden Amerika Nixon itu kemudian eh, dengan eh, Kissinger ya, penasehat keamanan nasional, termasuk juga Menteri Pertahanan. Di Amerika menteri itu dinamai sekretari ya. Sekretari itu menteri, gitu ya. Bukan sekretaris. Kayak menerjemahkan itu juga harus benar seperti itu. Dan mereka kemudian apa namanya ya berdiskusi lah ya seperti itu. Nah ini kutipan dari artikel yang saya baca ya terkait dengan ini, bahwa kenapa kok Nixon ini dia akhirnya kemudian tidak merespon. Nah, di sini memang ya, analisis di kitab ini juga luar biasa ya. Dalam artikel ini memang dijelaskan bahwa eh, dalam kondisi saat itu, bahwa ketika ada respon yang dilakukan oleh oleh Amerika itu muncul kekhawatiran akan memperluas ya atau memperlebar konflik, ya. Wider conflict in the region, termasuk terutama melibatkan Cina dan Rusia gitu. Karena memang kondisinya adalah eh, Cina ini dia emerging ya. Jadi Cina itu kan baru bangkit setelah revolusi budaya dan mulai kemudian melakukan konflik-konflik dengan negara tetangga. Salah satunya adalah Uni Soviet gitu ya. Konflik-konflik perbatasan dan mulai menunjukkan kemampuan militer.
termasuk juga Korea Utara ini adalah negara sekutunya China. Jadi ketika Amerika merespon dengan apa namanya untuk menghukum dalam tanda kutip ya Korea Utara itu dikhawatirkan ini akan memperlebar makanya kemudian Nixon ini tidak merespon dengan keras, tapi juga dia hanya sekedar melakukan respon diplomatik. Seperti itu. Nah, itu satu peristiwa. Nah, dibandingkan dengan peristiwa setahun sebelumnya. Nah, tahun sebelumnya, tahun 68, Korea Utara itu menawan kapal. Oh, ini kapal perang. Ya. Kapal, kalau tadi kapal terbang, ini kapal laut. Kapal mata-mata juga. Presidennya belum Nixon, presidennya masih Johnson. Ya. Karena Nixon itu baru terpilih 69 awal ya, Januari. Nah, tadi kan peristiwanya April ya, April 69. Eh, Presiden sebelumnya Johnson justru dia mengancam Korea Utara, bahkan menggerakkan armada perang, armada ketujuh di Pasifik ke arah Korea. Dan eh, apa yang dilakukan oleh Amerika ini ternyata juga tidak tidak berhasil gitu ya. Bahkan si kapal ini sekarang itu masih deploy di Korea Utara ya, bahkan jadi museum gitu ya, museum museum apa namanya ya. Jadi kapal yang dijadikan apa penanda lah bahwa Korea Utara berhasil menahan kapal. Tapi eh, responnya itu adalah Amerika melakukan ancaman, walaupun tidak berhasil dan Amerika kemudian melakukan cara-cara perundingan dan kemudian bisa membebaskan awak kapal. Kalau tadi kan mati ya, mati 31 tidak direspon. Jadi karena hidup eh, ditahan, diancam, tapi kemudian terus melunak, akhirnya kemudian dengan diplomasi dia bisa dibebaskan. Nah ini ya peristiwanya. Eh, 83 orang yang ditahan. Nah, ini beberapa fotonya. USS Pueblo ya, nama kapalnya. Jadi ini setahun lebih lah peristiwanya. Dan Johnson ini menekan apa namanya Korea Utara dan memang mengirimkan armada perangnya tadi, tapi kemudian dilanjutkan dengan uh, misi diplomat. Nah ini analisisnya ya. Jadi dua peristiwa itu adalah satu jenis. Pertama adalah pertentangan antara Amerika dengan Korea Utara. Negara kecil Korea Utara dengan negara adidaya. Yang satu menembak pesawat, pilot dan awaknya dibunuh ya, mati 31 orang. Sedangkan yang satu menawan awak kapal 83 orang. Nah, pertanyaannya kan kok kenapa beda sikap Amerika? Apakah karena perbedaan pengambil kebijakan? Yang satu Johnson, yang satu Nixon. Jawabannya bisa jadi. Namanya analisis kan bisa ya, bisa ya. Bisa jadi karena memang seperti itu. Gitu. Oh, ini beda cara menangani eh, Nixon dengan Johnson. Nah, maka nanti juga akan beda. Ya, kita juga akan bisa melihat beda, misalkan case-nya di Indonesia, misalkan dalam negeri ya. Apa IKN, SBY, kok beda ya kan? SBY, Prabowo, ya karena presidennya beda. Saya begitu ya. Atau yang sekarang lagi ramai di dalam negeri ini, menganalisis kemarin ya di Bandung nih, Prabowo memperbesar kekuatan militer Indonesia, menambah berapa 6 kodam baru, komando komando daerah militer ya. Sumatera ditambah ada 2 ya, Eh, penambahan dari Sriwijaya ke Raden Inten. Jadi awalnya Lampung Bengkulu itu masuk ke Sriwijaya dipisah, ada kodam baru. Sama di
Sumatera yang awalnya Bukit Barisan ya, kemudian dipisah juga tuh ya, yang ke Sumatera Barat sama eh, Riau seperti itu. Jambi gitu. Terus juga di Papua nambah satu, eh, di Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah itu memisahkan dari Hasanuddin nambah satu. Berapa? Ada lima lah, ada enam. Terus meningkatkan level Kopassus, Kopasgat sama Marinir, level kekuatan. Makanya komandannya awalnya komandan sekarang jadi panglima. Oke, kok ngomongin itu ya. Maksudnya gini, jadi kok kenapa beda sikap terhadap militer antara Prabowo dan Jokowi? Nah, mungkin tadi orangnya beda. Prabowo adalah tentara, sehingga dia concern terhadap militer, memperkuat ke militer. Jokowi apa dia? Tukang kayu. Harusnya dia memperkuat perusahaan. Apakah ancaman yang diberikan tidak membuahkan hasil, gitu ya? Johnson mengancam, ternyata memang tidak berhasil, akhirnya mereda diplomasi kan? Makanya Nixon karena belajar dari Johnson yang ngancam tidak berhasil, akhirnya dia ya udahlah biarin aja, nggak ngancam gitu. Apakah begitu? Ya bisa jadi. Namanya analisis kan serba mungkin. Eh, Ilmu serba mungkin. Tinggal nanti masalahnya akurat ya. Makanya kita nggak usah apa, nggak usah merasa eh, khawatir ya dalam analisis. Karena analisis itu adalah ilmu serba mungkin. Pede aja dulu analisis, kalau nanti salah ya mohon maaf, kurang akurat. Ya, cuma nanti itu kredibilitas ya, nggak kredibel nih, nggak akurat. Oke ya. Eh, tapi yang jelas ya ini analisis yang ditawarkan dalam kitab ini, eh, bahwa peristiwa tahun 68 ya, apa itu yang 68, yang penawanan kapal laut itu adalah peristiwa yang biasa atau nyaris biasa. Gitu. Eh, dan pada saat itu tahun 68, Cina itu masih pasca revolusi budaya ya. Sehingga ketika Amerika menaikkan eskalasi politik ya dengan mengancam Korea Utara, itu nggak ada yang kena imbas gitu. Itu analisis. Eh, karena negara-negara tetangganya masih pada sibuk gitu ya, terutama Cina. Nah, ini revolusi budaya. Jadi tahun 68, 66 sampai 76 ya. Jadi memang baru awal-awal. Jadi Mao Zedong ini kan melakukan pembaruan ya, komunisme di Cina dan eh, mulai agresif meningkatkan kekuatan dari Cina. Dan peristiwa tahun 69, penembakan pesawat, ini adalah peristiwa yang luar biasa. Walaupun tadi dari sisi korban, ini ada korban, gitu ya. Tapi ternyata dalam situasi politik yang lain, ya, pada tahun yang sama itu Uni Soviet, di sini disebutnya memobilisasi kekuatan darat dan udara di Eropa Tengah. Nah, ini nanti kaitannya dengan peristiwa yang ketiga ya, yang terkait dengan Cekoslowakia, gitu. Jadi memang eh, sedang melakukan mobilisasi militer di Eropa Timur, melakukan perang di Cekoslowakia, gitu. Walaupun ada juga dianalisis lagi ya, kenapa kok Uni Soviet menyerang Cekoslowakia, gitu. Jadi analisis yang ketiga. Artinya kalau Amerika pada tahun itu menaikkan eskalasi di timur, ini juga akan mengusik
kekuatan Uni Soviet yang sedang panas-panasnya gitu ya, dengan adanya ancaman dari Amerika Serikat. Nah, ini yang kemudian terjadi eh, peristiwa yang menyertai. Nah, ini kekuatan Uni Soviet ya pada saat itu. Eh, ini jadi di, di wilayah Laut Tengah itu di antara Afrika dan Eropa, itu sedang ada eskalasi kekuatan militer yang dilakukan oleh Uni Soviet. Seperti itu. Nah, lebih detailnya yang ini. Jadi, nah ini Laut Tengah, Uni Soviet dia ya, terus merangsek ke arah barat ya, eh, bahkan mengirimkan pasukan-pasukannya yang titik-titik merah ini menempatkan membuka basis-basis militer di luar Uni Soviet. Ya. Ada di apa Polandia gitu ya, di Albania, termasuk juga menyerang Cekoslowakia. Nah, ini juga yang dikutip dari informasi berita ya, bahwa memang eh, ketika kapal Amerika itu jatuh ya, ditembak oleh oleh Korea Utara, eh, Uni Soviet itu langsung mengirim dua kapal destroyer ya, ke Laut Jepang. Jadi sudah siap-siap gitu ya. Kalau memang misalkan Amerika itu meningkatkan eskalasi sehingga terjadinya peperangan. Makanya kemudian Nixon eh, melakukan peredaan. Ya, seperti itu. Nah, di sisi lain, pertimbangan dari Nixon, kenapa kemudian dia tidak melakukan ancaman terhadap jatuhnya pesawat terbang dia, karena memang Cina ini juga menguat gitu ya. Jadi dia sudah selesai konsolidasi revolusi budayanya, walaupun memang masih ya, dan dia mulai berhasil menaikkan levelnya sehingga dia berkonflik dengan negara tetangga, yaitu Uni Soviet. Jadi mulai sesama komunis mulai berani gitu ya. Cina itu melepaskan diri dari cengkraman Uni Soviet dengan revolusi budaya. Bahwa komunisme Cina beda dengan komunisme Uni Soviet, dan ketika ada kepentingan yang bergesekan dengan Uni Soviet, Cina berani melawan gitu ya. Salah satunya adalah ketika ada perbatasan-perbatasan yang dipersengketakan. Maka kalau kemudian Nixon mengancam Korea Utara, dan Korea Utara ini adalah sekutunya Cina, maka Cina itu bisa ikut terlibat di dalam peperangan kalau memang terjadi peperangan. Nah, di sisi lain ini juga dalam kacamata global ya, menguntungkan pihak ketiga yang wait and see. Siapa? Inggris. Inggris itu kan dia posisinya pada perang dingin itu kan dia di belakang. Yang ada di panggung itu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Gitu. Muncul kekuatan Cina. Nah, Inggris itu dia nebeng di Amerika sambil lihat-lihat gitu. Eh, dan dia berusaha mengambil kesempatan ketika terjadi konflik besar. Gitu. Nah, itu yang juga dijaga oleh Amerika Serikat agar kemudian eh, apa yang kemudian konflik terjadi di antara Amerika Serikat dan di sini tidak dimanfaatkan oleh Inggris untuk kemudian memanfaatkan situasi. Mungkin kita sudah ingat dulu dalam pembahasan di TNT ya, bagaimana ada kesepakatan antara Kennedy dengan Khrushchev gitu ya, bahwa Amerika dan Uni Soviet itu eh, tidak akan menaikkan level konfliknya, maksudnya saling menahan diri. Ya sudah, dunia kita atur berdua gitu ya. Blok Barat oleh Amerika, Blok Timur oleh Uni Soviet, mereka saling tahu gitu ya, dan kemudian melakukan konflik yang merugikan mereka berdua. Sedangkan Inggris di belakang dia berusaha untuk mengambil kesempatan kalau terjadi konflik antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet.
Makanya itu kenapa Nixon hanya diam, gitu ya, seperti itu. Nah, ini analisisnya eh, tentang Cina ya. Bahwa memang Cina pasca revolusi budaya itu dia kemudian mulai melakukan beberapa konflik, ya. Salah satunya dengan Uni Soviet. Misalkan ada konflik di Usuri River, ya, antara Uni Soviet dengan Cina tentang apa, konflik perbatasan. Nah, ini beberapa titik yang saat itu terjadi konflik antara Cina dan Uni Soviet. Uni Soviet itu kan udah besar ya, wilayah. Cuman ya apa namanya, di perbatasan-perbatasan yang kecil kayak gini, yang merah-merah di arsil merah, itu tetap aja antara Cina dan Uni Soviet itu berebut gitu ya. Terutama yang paling bawah ini di Usuri ya, tadi di Usuri itu dia ini delta ya. Jadi sungai, ada sungai yang membatasi antara Uni Soviet dan Cina. Nah, kemudian muncul daratan eh, akibat pengendapan. Nah, ini memang seringkali banyak kasus sengketa perbatasan itu di delta. Nah, ini resumnya tadi ya tentang dua peristiwa tadi. Jadi kalau kita bandingkan antara peristiwa tahun 68 dengan tahun 69, ya, ini yang di atas peristiwanya itu mengeluarkan ancaman, menggerakkan armada. Tahun 69 menembak jatuh pesawat, tapi Amerika tidak membalas. Kenapa yang 68 ini eh, dilakukan respon seperti itu? Karena ya tidak ada tidak ada pihak yang menjadi dikhawatiri oleh Amerika untuk terlibat dalam konflik ya. Makanya Amerika eh, menaikkan eskalasi. Itu dianggap peristiwa biasa. Cina sibuk dengan revolusi budaya, sehingga ancaman itu tidak akan menimbulkan bahaya buat Amerika. Tapi dalam peristiwa 69, situasi dunia sedang sedang berkonflik. Ya. Uni Soviet sedang memobilisasi kekuatan, Cina konflik dengan Uni Soviet. Jadi kalau Amerika bikin ancaman, maka akan dilayani oleh Cina. Dan ini bisa memunculkan ketegangan yang dimanfaatkan oleh Inggris. Ini resum analisisnya kurang lebih begitu. Ya. Oke, ini peristiwa yang pertama. Nah, ini tadi ya, 68 pesawat yang kapal yang ditangkap ya Korea Utara. Sedangkan 69 pesawat yang ditembak jatuh. Jadi emang agak jauh ya, dua posisi. Ya, seperti itu. Jadi pesawat itu dia terbang dari Tokyo, ya karena juga pesawat mata-mata ya, dia mau mendekati ke arah Korea Utara. Sebenarnya dia belum masuk ke teritorialnya. Ini masih di daerah eh ya kalau dalam UNCLOS itu JTE ya, zona ekonomi eksklusif gitu. Nah, itu yang dipersoalkan oleh Amerika. Ini kok di laut bebas, di udara bebas, kok ditembak gitu. Tapi ya ternyata biarin juga. Nah, itu yang kemudian dipersoalkan oleh Donald Trump. Harusnya dihukum. 31 mati gitu. Eh, harusnya dihukum. Ternyata nggak dihukum. Jadi Korea jadi ancaman. Nah, ini beritanya nanti boleh di copy. Baik, itu yang pertama. Dan yang kedua, masih tentang Nixon. Gimana kita menganalisis kunjungan Nixon ke Eropa? Kenapa Amerika, Nixon ya, ketika dia terpilih, Nixon ini kan terpilih tahun 69. Nah,
Biasanya ini memang ini jadi analisis yang lazim ya. Kita kalau mau menganalisis arah kebijakan politik luar negeri suatu negara, ya, salah satu cara yang umum dilakukan adalah menganalisis ketika kunjungan luar negeri dia pertama kemana, gitu. Nah, itu eh, jadi pola ya. Sehingga dia itu ketahuan Indonesia di zaman Prabowo ini arahnya kemana. Nah, dilihat pas awal dia berkunjung kemana, setelah dilantik berkunjung kemana. Gitu. Ini jadi apa? Jadi rumus, jadi rumus. Nah, silakan nanti bisa digunakan untuk kalau nanti diminta menganalisis muncul pemerintah baru siapalah mungkin yang terpilih, kira-kira arahnya kemana. Nah, nanti kalau ya siapa tahu yang hadir ini kan jadi analis politik semua ya, disuruh menganalisis itu di ketika awal terpilih berkunjung. Nah, ini Nixon ya dijadikan contoh bahwa ketika dia terpilih eh, dilantik Januari ya, tahun 69, Amerika itu kan polanya tetap ya, tiap kalau Indonesia kan kadang ganti-ganti ya. Amerika itu Januari dilantik. Terpilihnya pemilunya kan di bulan apa ya? September atau Oktober ya. Kemudian Januari dilantik. Gitu. Setelah itu dia eh, resmi. Ketika dia resmi, kunjungan pertama kemana? Gitu. Nixon kunjungan pertamanya ke Eropa. Gitu. Kenapa ke Eropa? Ini analisisnya ya, bahwa di eh, ini sekutu-sekutu dia di Eropa. Dan tentu mengunjungi sekutu bukan hanya say hello, tapi tentu dalam rangka menyatukan persepsi terkait dengan ancaman. Salah satunya saat itu terhadap Uni Soviet, termasuk juga case di Timur Tengah. Kita tahu tahun 69 itu adalah barengan dengan sebelumnya tahun 67 perang Israel Mesir ya. Mendudukan Al-Aqsa ya. Kemudian Sinai gitu. Nah, itu juga nanti ada kaitannya dengan peristiwa yang ketiga. Eh, Mungkin itu benar. Kalau kita hanya membaca bahwa Nixon ke Eropa adalah dalam rangka ketemu sekutunya dan menyamakan persepsi untuk merespon musuhnya, kalau hanya dibatasi, kan ini temanya kan bahwa kita itu melihat peristiwa jangan hanya peristiwa itu saja. Kita harus juga membaca peristiwa yang lain, gitu ya. Makanya kalau hanya membaca itu saja, maka analisisnya bisa jadi benar, gitu. Bahwa Nixon ini koordinasi dengan sekutu. Nah, ini makanya disebut begini kan. Jadi bisa saja benar andai kata tidak terdapat situasi yang lain. Apa situasi yang lainnya? Sebelum situasi yang lain eh, ini dikutip di majalah Times tahun 69. Jadi tripnya itu atau kunjungannya ke Eropa, Nixon menjabat mulai 20 Januari ya. Seperti itu. Nah, ini list kunjungannya. Ini ada di Wikipedia ya. Ini detil. Negara-negara yang dikunjungi pada masa Nixon. Itu yang warnanya biru ya. Dan dia datang mana? Saya kutip yang Eropa aja. Eh, jadi yang betul bahwa Nixon itu langsung ke Eropa. Dia dilantik 20 Januari, berarti sebulan berikutnya dia sudah siap-siap langsung berangkat ke Eropa. Ada satu, dua, tiga, empat, ada 6 negara yang di ini. Mungkin kita bertanya-tanya kenapa kok Belgia? Belgia itu kan negara kecil ya. Kecil Belgia itu ya. Seperti apa? Ya? Dengan Jawa Barat aja gedean Jawa Barat. Belgia. Belgia itu adalah ibu kota
Eropa. Ya. Jadi ibu kota Eropa, ibu kota NATO itu Belgia. Gitu. Jadi walaupun dia negara kecil, tapi itu adalah ibu kotanya Eropa. Nah, disepakati di Belgia, bukan di Prancis, bukan di Inggris, tapi di Belgia. Makanya kehadiran Nixon ke Belgia itu detailnya di sini. Dia ketemu Raja Belgia, tapi yang penting adalah dia menghadiri pertemuan eh, Dewan NATO. Jadi konsolidasi dengan NATO. Tapi yang menarik adalah setelah dari Belgia dia berkunjung ke Inggris. Nah, cuman Inggris itu disebutnya informal visit, gitu. Bukan kunjungan kenegaraan resmi, gitu ya. Hanya informal visit. Ini kan kalau kita tidak baca detail mungkin kelewat ya. Seolah-olah Inggris itu penting. Tapi dengan informal visit ini menjadi kok hanya informal dan menjadi nggak penting. Kemudian dia kunjungan ke Jerman Barat, ke Italia, ke Prancis, ke Vatikan ya. Eh, apa namanya? Jerman, Italia, Prancis ini semuanya penting. Kenapa? Dia ketemu dengan pemimpin negara. Bahkan di Italia dia ketemu dengan presiden dan perdana menteri. Prancis dengan presiden. Vatikan ya dia uh, sekalian ya mengunjungi paus. Nah ini trip dari eh, Nixon. Nah apa situasi lain? Kunjung Eropa Inggris kok formal? Ternyata memang di sisi lain Inggris itu sedang eh, melakukan berbagai konten negara Eropa agar negara-negara Eropa itu pendidik Inggris di Timur Tengah. Ya. Eh, apa namanya Israel menyerang apa namanya menyerang Mesir gitu. Termasuk juga Inggris itu apa itu berada di pihak Inggris konteks perlawanannya terhadap Uni Soviet. Jadi ingin gembosi Amerika lah gitu. Padahal Amerika Serikat dengan Uni Soviet itu sudah ada detente pada masa Kennedy. Nah ini yang kemudian baca oleh Nixon ya kunjungannya ke Eropa itu hanya sekadar dia konsolidasi dengan negara-negara Eropa adalah mengamankan di dan ini jadi penting bagi Nixon untuk mengamankan Eropa dari pengaruh. Makanya ke Inggris, tapi ke negara-negara apa itu ketemu dengan para pejabat. Maka itu yang kemudian harus juga dibaca bahwa eh, yang dilakukan Nixon tidak hanya sekedar konsolidasi Eropa, tapi juga bagaimana menjaga Eropa kepentingan. Karena Inggris dan Amerika itu dalam pola relasinya disebut ini Churchill ya. Dia menyebut sebagai special relation antara Inggris dan Amerika. Ya pasang surut gitu ya. Dia memang sekutu, tapi apa ya? Inggris itu perlu adidaya yang diambil alih oleh Amerika gitu ya. Tetap aja ada gereja bakwa. Tetap punya Amerika gitu ya. Artinya persaingan antara ibu dan anak lah gitu ya. Sehingga Inggris itu selalu juga muncul keinginan untuk eh, mengambil alih posisi dari Amerika Serikat ketika ada kesempatan. Tapi ketika enggak ya terus dia wait and see. Nah itu case yang kedua. Oke, karena kita mau habiskan. Nah, case yang ketiga, karena ini nyambung semua ya, tiga kasus ini adalah case serangan Uni Soviet terhadap Cekoslowakia.
Ini masih di tahun yang berdekatan, tahun 68, 69. Jadi pada tahun 68, Uni Soviet ini bersama negara-negara yang tergabung dalam Pakta Warsawa itu menyerang Cekoslowakia. Warsawa kecuali Rumania nggak ikut. Justru Rumania ada di pihaknya Cekoslowakia. Apa alasannya? Jadi di Ceko itu muncul pemerintahan sosialis eh, Republik ya. Cekoslowakia, CSSR, Cekoslowakia Sosialis Republik. Eh, jadi ingin memastikan Ceko itu eh, komunismenya berada di kendali Uni Soviet. Nah ini eh, disebut sebagai Operation Danube ya. Danube itu nama sungai sungai yang ada di Cekoslowakia. Ya. Sebenarnya sungainya panjang dari beberapa negara eh, sampai ke eh, lautan Arktik ya sebelah utara. Eh, terjadi di bulan Agustus tahun 68 antara Uni Soviet, Polandia, Bulgaria, Hungaria dibantu oleh Jerman Timur melawan Cekoslowakia yang dibantu oleh Albania, Romania. Nah, di sini ada Cina dan Yugoslavia. Nah, ini biar tahu petanya di mana sih Ceko. Nah, ini Ceko ini sebelah baratnya Uni Soviet ya. Jadi Uni Soviet itu negara yang warnanya merah tua. Ada negara-negara bagian Kazakhstan, Uzbekistan dulu masih bagian dari Uni Soviet. Ukraina juga termasuk, Moldova, Belarusia, Lituania, Latvia, ya, Estonia. Nah, yang merah menyala ini adalah negara komunis yang bukan so, ada ya, ada Jerman Timur, ada Polandia, Cekoslowakia, kemudian ada Romania, ada Bulgaria, ada Hungaria. Nah, termasuk sebenarnya di bawah itu, di bawahnya Romania itu ada Yugoslavia sama Albania. Ini komunis semua. Nah, Bulgaria itu bawahnya adalah Turki. Gitu. Nah, jadi ke arah situ ya, ke arah Cekoslowakia. Nah, apa yang direncanakan oleh Pakta Warsawa, yang di situ ada Uni Soviet, itu adalah bagaimana eh, menguatkan komunisme di Eropa Timur. Ya. Makanya kemudian masuk ke Polandia, ya. Kemudian masuk ke eh, selen yang pertamanya itu Polandia, yang kedua kemudian di Belarusia ya, nah, yang ketiga ke Jerman Timur, nah, yang keempat ke Cekoslowakia. Nah, ini yang kemudian direncanakan oleh Pakta Warsawa. Nah, ini perangnya. Jadi operasi Danub menyerang dari berbagai arah, ya, mengirimkan berapa nih? 600.000 ya. Walaupun tadi disebut di kitab ini 2 juta, dari 2 juta. 600.000 tentara, tank sampai 2 ribuan, ya, pesawat 600, eh, kemudian berbagai jenis lain dari berbagai arah. Karena memang dikepung kan dari arah Jerman Timur, dari arah Polandia, dari arah Uni Soviet, dari arah Hungaria. Sedangkan Jerman Barat, ya, FRG itu Jerman Barat, ya. Kemudian eh, apa namanya Austria, ya dia nah ini peristiwanya, detailnya ya. Serangan-serangan. Jadi memang masif ke seluruh seluruh wilayah Cekoslowakia.
Nah, apakah memang hanya sekedar serangan ini menjadikan Cekoslowakia pengaruh komunisnya di bawah Uni Soviet, ya, sekedar menjaga partai komunis dan komunisme, gitu ya. Eh, Ternyata lebih dari sekedar itu, gitu. Kalau kita kaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang lain. Jadi makanya tadi ini topiknya kan tidak hanya sekedar membaca di satu peristiwa. Peristiwa itu harus kita eh, kan peristiwa yang lain, gitu. Dan mengerti apa yang dilakukan oleh Uni Soviet terhadap serangan ke Cekoslowakia. Karena pada saat yang sama, ya, ada armada Uni Soviet yang di Mesir itu terancam oleh Inggris. Serangan dari Israel ke Mesir. Itu udah sampai ke Sinai, gitu ya. Padahal di, di Mesir hilang sinyal, putus. Bentar. Buka lagi. Sudah kelihatan ya. Nah, ini petanya. Ini Laut Tengah ya. Laut di antara eh, Eropa dan Afrika. Nah, itu Laut Tengah namanya. Ujungnya gitu. Mungkin kelihatan lah ya. Nah, ini adalah armada Uni Soviet saat itu yang ada di Mesir. Nah, ini ada satu ya. Ada dua di kota Alexandria dan Marsa Matruh. Ya. Nah, ini tahunnya juga sesuai ya, tahun 67 72. Ini penempatan armada militer laut ya, punya di tahun Mesir ini. Nah, jadi Inggris itu punya namanya Mediterranean Fleet ya, atau disebut juga Mediterranean Station. Itu adalah armada laut yang memang Inggris tempatkan di Laut Tengah. Tapi ini memang sampai tahun 67 ya. Saat itu berposisi di Malta. Malta itu eh, sebuah pulau ya, yang ada di Laut Tengah. Nah ini setelah Siprus ya. Mana Malta ini. Nah, selain di Malta ada juga di Siprus. Seperti itu. Nah, serangan Israel terhadap Mesir menjadikan Uni Soviet itu juga karena memang terancam basis militernya di Mesir itu juga eh, apa namanya terlibat ya, ya belum terlibat langsung sih dalam serangan tapi dia tergerak untuk kemudian
menggeser kekuatan militernya ke arah laut. Untuk kemudian bisa melibatkan diri di Timur Tengah. Dan untuk bisa akses ke Timur Tengah, kan Uni Soviet ini serangannya. Jadi ini tahun 67, Israel dia nyerang Mesir, sehingga daerah Sinai ini sampai ke terusan Suez ini dikuasai oleh Israel. Termasuk juga dataran tinggi Golan dan tepi barat. Nah, ini serangannya, eh, serangan Israel ke Mesir ya. Dan ini memicu penutupan terusan Suez ya, pada saat. Nah, jadi keterlibatan Uni Soviet ya terhadap apa yang terjadi di Timur Tengah ini itu dalam rangka bagaimana mengamankan posisi-posisi kekuatannya di situ. Nah, cuman kan masalahnya adalah eh, dari Uni Soviet ke Timur Tengah, armada laut Uni Soviet itu yang paling kuat kan di sebelah utara ya. Jadi kalau mau ke Timur Tengah itu dia harus muter gitu ya. Harus muter ke Atlantik Utara, baru kemudian dia masuk ke Selat Gibraltar, baru masuk ke Laut Tengah. Sebenarnya bisa sih dari Laut Hitam, ya, Tengah ini Laut Hitam. Di Soviet, Laut Hitam masuk ke Bosporus, Dardanella, masuk ke Laut Tengah. Gitu. Tidak mesti ke atas, nanti masuk ke Selat Gibraltar, masuk ke Asia. Nah, cuman kan posisi kekuatan militer dia itu, militer lautnya ya, itu kan ada di Arktik ya, di daerah utara gitu. Eh, Nah, kalaupun di bawah, di daerah Laut Hitam ini sebenarnya subnya aja, daerah Ukraina gitu ya. Bukan kemudian kekuatan utama. Karena kan Moskow, Leningrad, Saint Petersburg, ya, itu ada di sebelah utara, gitu. Kota-kota besarnya itu. Sehingga dia harus muter gitu. Makanya analisis dari kitab ini bahwa apa yang dilakukan oleh Uni Soviet ya untuk kemudian menyerang Cekoslowakia. Ini kan ceritanya kenapa Uni Soviet menyerang Cekoslowakia. Itu adalah bagaimana Uni Soviet ini menyiapkan situasi perang. Kemudian menyiapkan perlengkapan perang, mobilisasi militer di Eropa Tengah. Dan kemudian terus menggeser kekuatan militernya itu ke arah Laut Mediteran. Jadi tidak ke utara gitu, tapi ke arah selatan. Tadi peta. Ini tadi di sini di bawah. Jadi ke arah Laut Tengah ke sini. Jadi dari Moskow daerah utara itu nanti ke Ceko, nah, pasukannya di Ceko, terus nanti bisa masuk ke Yugoslavia, ke Albania, masuk ke Laut Tengah, gitu ya. Mungkin bisa difahami di peta ini ya. Nah, sehingga dia langsung bisa mengakses. Kenapa tidak dari Laut Hitam? Ini ada Turki ya. Turki ini kan eh, sekutunya Amerika. Jadi memang tidak leluasa dari Laut Hitam. Jadi memang harus ada negara komunis yang nyambung dari Uni Soviet ke Laut Tengah. Nah, mungkin masih ingat dengan apa yang dulu saya sampaikan bahwa Uni Soviet itu punya kebijakan hot water policy, kebijakan air hangat. Karena pelabuhan-pelabuhan utara Uni Soviet itu kan beku di musim dingin. Maka dia ingin negaranya itu sampai ke laut-laut yang tidak beku gitu. Ya, salah satunya Laut Tengah. Kalau di Timur Tengah ya makanya dia masuk ke Afghanistan ya. Intinya kan sampai ke bawah sampai ke Pakistan gitu. Cuman kan gagal gitu. Nah, itulah kenapa kemudian Uni Soviet ini menyerang Cekoslowakia itu tidak hanya sekedar
menguasai atau memastikan Cekoslowakia ini menjadi negara komunis, tetapi juga ada kepentingan Uni Soviet itu dia bisa masuk ke Laut Tengah, ya, tidak harus memutar ke Selat Gibraltar terlalu jauh, maka dia bisa mendorong ke arah negara-negara di bawahnya Cekoslowakia. Gitu. Nah, sehingga dari Cekoslowakia dia masuk ke Yugoslavia, ke Albania. Yugoslavia udah negara komunis, Albania sudah negara komunis, cuman komunismenya bandel gitu ya, kayak Cina gitu ya. Tidak sejalan dengan Uni Soviet gitu. Nah, sehingga kalau sudah dikuasai itu bisa masuk ke Laut Tengah dan kalau terjadi perang dengan Inggris itu langsung mobilisasi bisa ke atas. Jadi di peristiwa yang ketiga ini masuknya Uni Soviet ke Cekoslowakia itu tidak hanya sekedar memastikan Cekoslowakia itu menjadi negara komunis, tetapi juga mengancam Inggris dari arah Laut Tengah, termasuk melakukan persiapan dari arah kurang lebih begitu. Ya. Terakhir, sebagai kesimpulan di bab ini ya secara keseluruhan, jadi itulah eh, memahami politik itu adalah bagaimana kita pertama mengaitkan aktivitas politik dengan prinsip dasarnya. Ya. Makanya fikrah, tarikah, hitah ya. Nah, itu harus difahami. Setiap negara itu punya prinsip dasar. Ideologinya apa. Ya. Tapi ideologinya itu bukan hanya sekedar ideologi yang tertulis ya. Tapi memang apa yang dipraktekkan oleh negara. Gitu. Kemudian juga setiap aktivitas itu diletakkan dalam situasi dan kondisi yang melingkupi. Gitu ya. Jadi makanya timeline itu penting, memahami garis waktu perjalanan peristiwa, termasuk dia melihat peristiwa-peristiwa yang sedang sama-sama berlangsung. Gitu. Eh, kayak misalnya gini, contoh Prabowo lagi ya. Indonesia sekarang ramai lagi nih dengan Malaysia, kasus Ambalat. Gitu. Prabowo memperkuat militer. Apakah ada kaitannya? Ya pasti ada. Gitu ya. Jadi bagaimana mengancam atau meningkatkan daya gentar Indonesia terhadap negara-negara tetangga yang mulai musik-musik gitu. Bisa dibaca. Termasuk tadi pembentukan Kodam kenapa di titik-titik itu gitu. Eh, Yang dekat Hambalat itu ya di dari Sulawesi tambah satu. Kemudian di Kalimantan tambah satu. Dan di Sumatera tambah dua. Dua, tiga, empat. Satu lagi di mana? Satu lagi di Papua. Lima. Satu lagi. Ya ada listnya. Saya lupa. Nggak apa. Tapi yang dekat ke Ambalat ada dua kan, di Kalimantan dan di Sulawesi Barat. Nah ini menarik. Termasuk dia memperbanyak dulu kan Lanal ya, apa namanya, Pangkalan Angkatan Laut. Sekarang naik levelnya. Jadi Koda Kodairal, Kodairal. Namanya emang belum familiar. Kodairal, Komando Daerah Angkatan Laut. Jadi bukan lagi eh, pangkalan. Pangkalan itu kesannya hanya tempat pangkal kapal. Dan itu lebih naik level level kemiliterannya. Komando Daerah Angkatan Laut. Benar-benar situasi komen ya, perangan. Gitu. Nah, itu contoh ya, bagaimana kita mengaitkan satu peristiwa dengan peristiwa yang. Kemudian memahami suatu aktivitas politik pada hari terjadinya aktivitas itu, bukan pada hari sebelumnya. Artinya dilihat konteksnya saat ini, walaupun tadi tidak terlepas dengan peristiwa-peristiwa yang. Makanya tadi tetap memperhatikan perkembangan perubahan pada hari yang sama, bahkan pada jam yang sama. Tidak boleh hanya berpegang pada masa yang telah lalu.
Makanya harus dinamis. Ketika ganti waktu ada peristiwa baru ya harus masuk gitu dianalisis ya gitu. Sampai detik terakhir gitu ya. Apa sih update? Makanya memang seorang analis politik itu harus update ya. Kalau baca korannya dulu korannya, sekarang baca berita ya. Baca beritanya seminggu sekali mengandalkan media umat, Kava gitu ya. Ya sudah itu ya memang bagus ya. Cuman ya tidak up to date. Eh, jadi ada yang memang yang sifatnya eh, prinsip yang tidak berubah, tapi ada ya kalau analisis politik itu pasti dinamis gitu. Kita harus terus update apa informasi yang kita saja untuk analisis apa Palestina gitu ya. Itu ya kita update tiap minggu. Politik Indonesia itu kita update tiap minggu apa sih? Kita tuh punya apa yang disebut dengan Lasnasiasi, tim yang secara khusus ditugaskan untuk melakukan mutabah politik dan mereka memaparkan peristiwa politik seminggu ini apa aja gitu. Dan sebenarnya itu biasa yang juga dilakukan oleh berbagai kantor berita yang serius ya. Dulu saya sering dengar di FOE, kemudian di BBC ya. Bahkan sekarang mungkin secara online masih ada ya. Itu selalu saja ada peristiwa, ada kumpulan resume ya, editorial, eh, kumpulan berita seminggu gitu lah. Tiap hari ada update, tapi ada resume tiap minggu, ada resume, ada analisis tiap minggu. Dan biasanya setiap kantor berita itu eh, yang bonafide, yang bukan yang abal-abal gitu ya. Seperti, ya. Makanya memang harus dilakukan. Demikianlah ya. Setiap pembahasan masalah besar yang ada di dunia juga masalah negara adidaya itu juga penting untuk kita lakukan proses tadi. Apa itu? Ya menghubungkan aktivitas dengan prinsip dasar, ya, diulang lagi. Kemudian meletakkan aktivitas politik pada situasi dan kondisi yang melingkupinya. Pokoknya harus nyambung, jangan memasukkan sesuatu yang gak nyambung. Makanya linkage itu penting. Dan juga memahami aktivitas pada hari terjadi, pada jam dengan segala di ini poin-poin penting yang kita simpulkan dari pembahasan di bab ini. Ya. Walau Ya, Alhamdulillah. Syukuran Ustaz atas pemaparan materi malam ini. Insyaallah ini kita langsung buka diskusinya ya Bapak Ibu. Dan Alhamdulillah ini sudah ada pertanyaan yang masuk Ustadz dari salah satu peserta kita. Tapi buat Bapak Ibu bisa juga nanti sembari beliau menjawab eh, bisa mengirimkan kembali pertanyaan ke kolom komentar ya. Atau yang ingin interaksi langsung boleh juga nanti langsung raise hand. Pertanyaan pertama itu masuk dari Pak Norman Baskara. Eh, apakah ideologi Rusia saat ini, Ustadz? Mengapa sesama ideologi komunis saat itu, Cina, Rusia, Korea Utara, tidak bersekutu melawan Amerika dan Eropa? Mengapa? Oh, ini tiga pertanyaan ini. Mengapa Amerika tidak berperang seperti saat ini melawan Rusia yang menyerang Ukraina? Ini pertanyaan dari Pak Norman ini. sudah dijawab tuh di bawah. Sudah dibantu dijawab oleh. Baik, ya apa ideologi Rusia saat ini? Ya, saat ini setelah Uni Soviet runtuh tahun 90 ya, 91, Uni Soviet diganti atau suksesor ya disebut. Suksesor itu negara pelanjut ya. Uni Soviet bubar jadi berapa? 12 negara ya. Salah satunya adalah Rusia yang besarnya. Kemudian melanjutkan apa yang
yang dulu dibawa oleh Uni Soviet. Walaupun secara ideologi Rusia itu bukan komunis lagi ya, tidak komunis seperti Uni Soviet. Tadi Bang Mas atau Mbak atau Bang Haki menyebutnya sovereign demokrasi, demokrasi apa? Berkedaulatan atau demokrasi terpimpin bahasanya Soekarno. Ya bisa demokrasi terpimpin ya karena emang demokratis ada pemilu ya. Kalau negara komunis kan eh, ciri utamanya dia single party, partai tunggal, negara komunis. Uni Soviet tidak lagi partai tunggal, tapi karena memang dulunya negara komunis, maka tipikal komunisme itu masih walaupun mereka mengakunya negara demokrasi. Makanya mungkin bisa disebut sebagai demokrasi terpimpin. Mungkin. Nah, cuman kalau dalam tipikal kita, eh, apa namanya, ya dia bukan negara pengemban mabda gitu. Karena kalau negara ideologis ya, kalau bicara ideologi, negara ideologis itu dia mengemban mabda. Nah, faktanya Uni Soviet termasuk Cina, ya Cina itu kan komunis ya. Tapi dia bukan negara mabdai lagi. Yang masih negara mabda itu justru Amerika. Karena kemana-mana itu dia bawa mabda, bawa ideologi. Dia selalu menyebar luaskan ideologi dia kan. Apa namanya? Demokrasi, HAM gitu ya, pasar bebas itu diusung terus. Amerika, Inggris, negara-negara Eropa itu masih negara ideologis gitu. eh Uni Soviet Cina dia tidak bawa ideologi, nggak pernah lagi Cina itu kemana-mana oh ayo pakai komunis gitu ya, ini ideologi yang paling bagus nggak pakai, nggak bawa-bawa itu. Makanya levelnya itu bukan lagi negara ideologis tapi negara yang dia punya kepentingan nasional gitu yang kadang sejalan dengan negara ideologis kayak Amerika kadang tidak. Makanya kenapa misalkan mereka akhirnya benturan di level global gitu ya. Bikinlah bridge misalnya. Eh, dan bridge ini kan cair. Indonesia aja ikutan gitu ya. Eh, sama-sama ingin menentang hegemoni Amerika. Tapi bukan dengan ideologi gitu. Alternatifnya itu ya eh, dengan sesuatu yang tidak dikuasai oleh Amerika. Gitu. Makanya tidak solutif gitu ya. Seperti itu. Nah itulah yang diemban oleh Rusia, oleh Cina, ya. Negara-negara mantan komunis atau negara komunis yang tidak ideologis. eh Ya makanya kenapa kok mereka tidak bersekutu. Ah, atau ini dulu ya, mengapa sesama ideologi komunis saat itu, oh ya saat itu ya, Cina, Rusia, Korea tidak bersekutu lawan Amerika dan Eropa. Ya mereka dalam kepentingan yang sama, mereka tangan dengan Amerika. Nah, cuman kan daya ikatnya itu karena memang negaranya sudah sudah beda ya. Beda dengan ketika Uni Soviet dengan Kominternnya ya, dia bikin fakta, fakta Warsawa, semua seiring dan sejalan gitu. Tapi Rusia, Cina, Korea Utara itu tidak bikin fakta yang sama gitu. Bahkan mereka pun satu sama lain saling bersaing ya, khususnya Cina dan Rusia gitu. Makanya kemudian ketika berseteru dengan Amerika Serikat atau Eropa, akhirnya ke tapi dalam kepentingan yang sama bisa. Mengapa Amerika Eropa berperang seperti saat ini melawan Rusia yang menyerang Ukraina? Sudah sering kita diskusikan ya, bahwa memang eh, ada istilahnya itu ada kepentingan yang kemudian eh, beririsan gitu. Kalau 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 prinsipnya bahwa menyerang negara merdeka itu melanggar ya, piagam PBB itu kan harusnya dihukum. Seperti dulu Irak menyerang
Kuwait gitu. Eh, tapi kok kenapa nggak dihukum? Ya, karena memang juga yang menyerangnya Rusia. Nah, Rusia itu masih punya kemampuan nuklir, masih punya eh, ya kemampuan militer gitu ya. Walaupun kalau istilah orang Sunda itu apa peperangan di Ukraina ini ngayayai gitu, berlama-lama gitu. Dan memang dibiarkan gitu. Makanya yang dilakukan oleh Amerika dan Eropa itu tidak berperang secara langsung, tapi membantu logistiknya Ukraina gitu. Buat apa? Ya salah satu analisisnya adalah agar perangnya lama gitu. Ketika perangnya lama itu diharapkan bisa menguras sumber daya Rusia gitu. Sehingga Rusia itu menjadi lemah. Nah, itu salah satu cara melemahkan itu tidak menyerang secara langsung. Karena kalau menyerang langsung bisa jadi ada ancaman yang lain ya. Misalkan tadi ancaman nuklir dan seterusnya. Ya, walau. Baik, terima kasih nih Mas Bang Haki. Em, kita lompat ke penanya yang di bawah aja, Ustaz ya. Ini dari mungkin pertanyaan yang berulang juga. Bu Sri Dismayanti. Saat ini bagaimana kekuatan penjajahan Cina di Indonesia dibandingkan dengan Amerika, Ustaz? Kita dijajah Cina ya. Eh, ada analisis yang dikeluarkan oleh siapa itu? Saya pernah baca itu deh. Jadi gini, posisi Amerika dan Cina di Indonesia itu, jadi secara, tapi ini zaman Jokowi ya, zaman Prabowo belum belum ada. Saya belum baca yang terbaru ya. Eh, memang Cina itu menguat, tapi dalam dalam ekonomi. Jadi relasi ekonomi Indonesia-Cina itu tidak hanya Indonesia, banyak negara di dunia ini eh, hubungan ekonominya kuat. Eh, tetapi Cina itu masuk di area-area yang memang eh, bukan ekonomi dasar gitu ya, bukan di misalkan di pertambangan, ya, di minyak gitu ya. Walaupun ada tambang nikel ya, yang memang bukan mainstream gitu. Walaupun ya ke depan mungkin itu masa depan ya nikel itu untuk baterai. Gitu. Tapi kan baterai belum mainstream. Tapi kalau misalkan minyak, gas gitu ya, Cina mainnya kan di batu bara misalnya. Emas itu kan nggak ada Cina main. Gitu. Eh, dan itu masih dalam koridor eh, yang diperbolehkan gitu ya, oleh penjajah aslinya, si penjajah. Nah, secara politik dan militer, Indonesia itu masih menginduk ke Amerika Serikat. Ya. Jadi eh, gimana kita tahu ya? Karena memang sampai sekarang ya, Indonesia hanya melakukan latihan militer dengan Amerika. Ada Garuda Shield, ada macam-macam. Nggak pernah Indonesia itu bikin latihan militer dengan Cina. Dan juga ya nggak strategis lah gitu. Itu juga baru kemarin. Angkatan Laut ya, ya begitu saja gitu. Nggak seperti Amerika yang memang itu supervisi gitu ya. Walaupun Indonesia mencoba melepaskan diri dari kebergantungan ya dengan melakukan diversifikasi alutsista. Maka Indonesia kan beli Sukhoi dari Rusia, beli Kaan dari Turki, beli dari Prancis, apa Prancis, Rafale, Rafale Prancis gitu, supaya eh, tidak terlalu bergantung kepada Amerika. Walaupun itu bikin pusing tentara Indonesia, pesawatnya macam-macam. Ya, beda pesawat kan, beda instrumen, beda ya mungkin sama terbang gitu, cuman kan suku cadang, instrumen macam-macam, teknologi itu beda. Eh, tidak ya harus harus punya keahlian banyak. Gitu. Sama lah kalau kita punya mobil banyak, beda-beda ya pusing juga.
satu manual, satu matic, satu baterai gitu ya, satu hibrid, ya, nanti perawatannya macam-macam. Nah, tapi itu salah satu cara Indonesia untuk melepaskan kebergantungan dari Amerika. Harusnya memang membangun industri sendiri gitu, cuman kan belum mampu ya. Itu ya kalau dibandingkan. Jadi secara ekonomi memang, tapi ekonominya itu ekonomi retail. Retail tuh ya kayak barang-barang keseharian, gitu. Bukan ekonomi dasar. Gitu. Kalau ekonomi dasar masih Amerika dan negara-negara sekutu Amerika. Tapi Cina itu ekonomi retailing. Tapi kalau militer dan apa namanya, dan apa tadi politik ya itu Amerika. Makanya setiap pejabat strategis di Indonesia itu harus seizin ya dalam tanda kutip Amerika Serikat. Prabowo itu adalah pilihan di antara daripada Anies gitu. Tapi dulu Jokowi dan Prabowo ya daripada Prabowo Jokowi. Jadi tetap aja mana yang mending gitu ya. Karena mereka juga harus melihat realitas dinamika dalam negeri Indonesia gitu. Kalau memaksakan betul-betul agen dalam tanda kutip ya Amerika tentu tidak mudah. Gimana lokal yang bisa diagenkan gitu. Ya kurang lebih begitu. Walau alam. Oke, Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan lagi dari akun Fatimah Muhammad. Ustadz, apa yang dimaksud dengan peristiwa biasa dan peristiwa besar? Apakah standarnya hanya pada peristiwa itu memberikan dampak adanya perang atau tidak adanya perang? Mohon penjelasan, Pak. Ya, yang diangkat di analisis ini, kita simpulkan ini biasa, kemudian kita simpulkan ini besar, itu ya betul, itu dari dampak ya. Artinya memang peristiwa itu harus dibaca secara keseluruhan. Kenapa eh, jatuhnya kapal mata-mata Amerika ditembak jatuhnya kapal mata-mata Amerika itu peristiwa besar, sedangkan penahanan itu kecil ya dari peristiwanya tidak hanya dari situ, tapi tadi dikaitkan dengan berbagai situasi dan kondisi yang lain gitu. Eh, Kalau dia memang berdiri sendiri, tidak ada faktor-faktor lain yang melingkupinya, ya bisa disebut peristiwa biasa. Tapi kalau ternyata peristiwa ini berkelindan dengan banyak peristiwa yang lain, ya, sehingga keputusan peristiwa ini tidak bisa berdiri sendiri, nah itu bisa dikategorikan sebagai peristiwa besar. Ya. Eh, Bisa dikaitkan perang atau tidak perang, gitu ya, bisa. Jadi tergantung nanti peristiwanya itu seperti apa. Tapi eh, ukurannya atau standarnya itu adalah linkage, ya, keterkaitan dengan peristiwa yang lain. Semakin banyak peristiwa yang terkait, maka itu disebut peristiwa besar. Tapi kalau peristiwanya tunggal, berdiri sendiri, nah itu ya peristiwa kecil. Contoh sederhana kayak gini lah. Eh, ada orang meninggal, normal, ya biasa aja dah. Tapi ketika ada orang meninggal, di situ ada eh, ternyata ciri-ciri pembunuhan. Beda kan? Meninggal biasa dengan meninggal pembunuh. Apalagi pembunuhnya itu pejabat, pejabatnya itu semakin banyak terkait gitu ya. Itu suatu peristiwa, faktanya kan sama ya. Orang mati gitu ya. Tapi ketika ini tidak ada hal lain yang terkait, ya itu biasa. Tapi ketika ini banyak hal yang terkait, ya, dan terkaitnya ini apalagi semakin heboh gitu ya, itu menjadi besar. Ya, kurang lebih begitu. Jadi dalam peristiwa lokal, internasional, ya sama ya. Itu biasa atau ini luar biasa itu dilihat dari linkage ya, keterkaitan dengan peristiwa-peristiwa.
lain. Kalau apakah Indonesia mampu membuat pabrik alutsista sendiri? Mampu. Sebenarnya kita punya. Di Bandung ada Pindad. Pindad itu sudah bisa bikin SS ya, senapan serbu. Itu modifikasi dari M16 ya. Tapi udah punya ada ini license sendiri. Jadi untuk senapan bahkan untuk itu yang siapa mobil mobil Maung ya yang dipakai presiden itu kan dari Pindad. Itu adalah nanti bisa dimodifikasi jadi Panzer. Tank itu sedang sedang tapi belum jadi juga ya. Dulu ada mahasiswa saya meneliti kerjasama Indonesia dengan Turki mau bikin tank tank baja Pindad. Cuman sampai sekarang nggak tahu ceritanya ya, Pak memang karena belum ada juga produknya gitu. Kalau Panzer sudah ada. Panzer itu eh, apa ya? Rodanya masih roda karet ya. Jadi dia mobile gitu. Walaupun nanti bisa disimpan senapan juga di atas. Beda dengan tank-tank itu kan eh, kavaleri berat. Eh, ada Pindad. Kita punya di Surabaya PT PAL itu bikin kapal perang. Cuman kelasnya memang masih kelas-kelas kecil ya. Kapal induk kita belum bisa bikin. Kapal selam PAL itu kerjasama sama Korea Selatan bikin kapal selam. Tapi sampai sekarang belum. Saya udah lama juga tuh saya dengar cerita itu ya kapal selam. Saya biasanya dulu skripsi mahasiswa tuh yang meneliti-meneliti ya saya kasih insight ya oh, ini ada kerjasama ini ya, kemiliteran gitu. Ya mereka nyari data ada sebenarnya kerjasama cuman kan ya sampai sekarang tuh belum belum ada yang jadi gitu. Kayak kapal selam kan belum ada tuh. PTDI di Bandung ya pesawat terbang kita sempat dulu bikin CN 235 pesawat angkut pesawat logistik ya walaupun itu bisa dikasih senapan tapi untuk pesawat tempur sempat ada kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan bukan teman saya sendiri itu yang bolak-balik ke Korea Selatan tuh salah satu jadi timnya itu ya nggak jadi-jadi juga sampai sekarang memang banyak faktor juga ya ya masalah eh, korupsi lah macam-macam hanya nggak serius gitu. Dari sisi kemampuan ada kemampuan itu dan benihnya itu ada. Kita udah punya pabrik pesawat, pabrik senapan, alat tempur darat ya, roket juga kita punya, Telan ya, Dahana, Dahaha, Dahaha, Dahana. Kemudian ya roket ya, termasuk juga tadi kapal laut kita punya pabriknya. Jadi secara pabrik punya, cuman untuk meningkatkan kapasitas. Memang masalah riset, masalah keseriusan, support dari negara ya. Karena namanya industri militer itu kan industri industri yang tidak boleh orientasi bisnis dulu gitu. Eh, Kalau mau bisnis di industri militer harus perang gitu, ya kan? Eh, Kalau enggak ya itu riset riset dan harus disupport gitu loh. Dites ya namanya senjata kan tes itu habis pakai. Sekali tes hancur gitu. Mau industri mahal. Negara yang punya kemampuan industri militer itu pasti negara yang sumber daya negaranya itu sudah siap dan kuat. Dan sebenarnya itu masalah kebijakan, masalah orientasi negara. Kalau negaranya punya orientasi ke sana ya harusnya bisa. Tapi kalau negaranya nggak punya orientasi, hanya sebagai negara konsumen, walaupun dia kaya ya dia nggak bisa bikin. Kayak Arab Saudi kemarin kan sama mana kemarin? Ya Arab Saudi. Arab Saudi, Qatar gitu. Nih Emirat Arab itu kan beli tuh ada Amerika. Cuman dia beli gitu. Ya kalau beli ya bergantung. Harusnya kan uang sebanyak itu kalau saya jadi raja Arabnya ya. Ya bikin pabriknya, dididik orangnya supaya bisa bikin sendiri gitu loh. Walaupun ya
apa namanya trial and error gitu ya. Wong dulu Jerman aja trial and error, Amerika atau Jepang itu kan trial and error gitu. Coba salah terus, tapi riset terus terus diperbaiki perbaiki saya jadi bener gitu. Kalau pengen langsung jadi konsumen yang sifatnya instan ya nggak pernah bisa jadi negara yang mandiri. Karena kalau kita beli teknologi bergantung negara lain kan. Ketika diboykot, di apa namanya, di embargo ya udah selesai. Kita nggak bisa gunakan senjata itu. Bahkan kita juga nggak tahu kan senjata ini nanti mungkin secara remote bisa dimatiin sama Amerika. Kita beli Amerika, terbang, matiin gitu ya. Kita kan nggak ngerti kalau beli dari orang. Makanya untuk alutsista itu harus mandiri. Negara adidaya alutsistanya harus mandiri. Kalau nggak mandiri nggak bisa jadi negara adidaya. Walau Oke, alhamdulillah, Ustaz. Ini mungkin pertanyaan terakhir, Ustaz, dari saya sebagai penutup juga terkait dengan isu pelucutan senjata, Ustaz. Apakah ada kemungkinan, karena ada berita yang sampai kita bahwa ada kemungkinan tidak bahwa Hamas terjebak dengan pelucutan senjata, karena ada berita terkait dengan Israel akan menghentikan serangannya terhadap Gaza ketika memang terjadi kesepakatan gencatan senjata. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, berkaitan dengan opini umum, Ustaz. Nah, opini umum ini kan kita sangat kaitan dengan perubahan, kan? Bahwa opini umum sudah terbentuk, apa yang dilakukan oleh Israel itu adalah genocide, kita bilang. Ternyata di satu sisi perubahan itu tidak berwujud ketika berhadapan dengan kekuatan militer. Faktanya, opini umum dunia tentang apa yang dilakukan oleh Israel terhadap Gaza itu tidak ada yang bisa dikatakan sesuatu yang wajar di dunia, tetapi ditentang lah. Nah, tapi ini berhadapan dengan militer, ternyata itu tidak tidak berhenti ya, opini umum dengan kekuatan militer. Nah, ini gimana kita mengkompromikan atau meletakkan dua kasus ini, Ustaz? Sebagai pertanyaan penutup nih, Ustaz. Monggo, Ustaz. tentang gencatan senjata ya. Ya sebenarnya kan eh, situasi di Gaza ini kan situasi yang juga eh, tidak clear ya gitu. Maksudnya adalah bahwa misalkan kekuatan Hamas, ya praktis kan serangan-serangan respon dari Hamas ya, terhadap Zionis Yahudi ini kan juga tidak 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 semasif sebelumnya ya. Kalaupun ada ya sporadis gitu. Artinya kalau dari sisi itu berarti kan secara kekuatan semakin melemah ya Hamas itu. Nah, cuman masalahnya kan gimana tentara Israel itu bisa menyisir dan menghancurkan secara sehancur-hancurnya kan mereka inginnya begitu ya, menghancurkan Hamas sehabis-habisnya gitu. Bahkan Israel bilang kita akan kuasai Gaza untuk dikembalikan ke rakyat Gaza tanpa Hamas gitu ya. Eh, karena yang menjadi ancaman bagi Israel itu Hamas. Nah, cuman masalahnya Israel sendiri kan kalau bahasa saya ini bukan pro Israel, nggak tuntas juga gitu. Mereka juga ketakutan dengan situasi konflik yang terjadi gitu. Makanya kemudian kemarin kan ada demo besar-besaran juga kan di Tel Aviv ya, yang juga menentang apa yang dilakukan oleh Netanyahu. Karena masih ada sandera yang kemudian belum bisa dibebaskan. Berarti kan Hamas masih ada, masih menyandera ya, belum membebaskan semua. Nah, yang kedua juga ada traumatik gitu ya dari tentara-tentara Israel yang diterjunkan ke sana yang ya tidak siap gitu untuk kemudian menghadapi situasi perang. Akhirnya mereka eh, pengen damai gitu, nggak mau sih perang terus gitu. Tiknya Netanyahu. Eh, itu situasinya gitu. Dan situasi yang
dilakukan, akhirnya kemudian ya Israel melakukan blokade saja kan. Akhirnya kayak teorinya apa, tangkap tikus gitu ya. Jadi di sumber-sumber logistiknya ditutup gitu, sehingga ya muncullah krisis kemanusiaan, kelaparan yang luar biasa. Artinya dan itu dipersalahkan Hamas gitu. Ini gara-gara kamu nih gak mau nyerah, gak mau muncul, ditutup semua gitu. Hanya ke semuanya kena gitu ya. Cara yang licik dilakukan oleh Israel gitu. Seperti itu. Eh, Ya itu mungkin ya situasinya. Gitu. Apa tadi pertanyaan? Itu Opini ya umum, Ustaz. mungkin. Enggak, yang pertama. Oh, eh, apa? Ya gitu aja lah ya. Asyik. Nah, Oke. tanya lupa. Nah, yang kedua tentang jadi opini umum itu yang bisa menggerakkan perubahan itu adalah opini umum yang berdasarkan kesadaran umum. Gitu. Jadi bukan hanya ra'yul am, tapi ra'yul am yang dibangun dari wa'yul am, ya, kesadaran umum. Uh, dan itu juga kan gini, membangun opini umum itu lebih mudah ya. Kenapa mudah? Karena itu sifatnya eh, kalau bahasa saya itu tamyiz gorizi ya. Jadi kita bisa gunakan dengan apalagi dengan teknologi ya, dengan viral. Orang orang apa ter ter bukan sepakat ya. Orang kemudian turut mengopinikan sesuatu eh, bisa jadi karena memang perasaan saja atau ada kesamaan kesamaan apa persetujuan terhadap situasi dan kondisi yang ada gitu. Eh, Walaupun itu tidak dibangun atas kesadaran. Gitu. Nah itu yang kemudian penting itu adalah bagaimana opini yang dibangun atas kesadaran. Gitu. Eh, Kalau tidak dibangun atas kesadaran maka opini itu adalah opini yang kosong gitu ya. Kayak contoh lah dulu zaman reformasi kan. Soeharto harus diturunkan karena dia melakukan KKN teropini kan. Semua sepakat turun turun gitu. Tapi kan mereka yang menurut Tuhan nah tidak dibangun kesadaran apa harus dia diturunkan. Oh iya KKN-nya Inci akhirnya kan balik lagi. Sekarang muncul iya kabari nah zamanku tuh orang merindukan situasi itu. Akhirnya merasa salah dulu menurunkan Soeharto. Bahkan situasi militeristik itu sekarang kan jadi sesuatu yang di diharapkan menjadi solusi gitu terhadap situasi pasca Soeharto dijatuhkan. Muncullah Prabowo kan. Orang jadi lupa apa yang dilakukan Soeharto dulu gitu ya. Prabowo itu kan menantunya Soeharto. Lupa lagi tuh apa yang dulu dilakukan oleh Soeharto. Bahkan orang-orang yang demo terhadap Soeharto itu sekarang jadi pejabat-pejabatnya Prabowo gitu. Nah itu opini saja bukan karena kesadaran. Makanya terhadap militer pun ya mereka harus dibangun ya tidak hanya militer ya, semuanya itu harus dibangun atas dasar kesadaran dan membangun kesadaran itu memang nggak mudah. Eh, Harus betul-betul menjadi mafhum ya. Mafhum itu akan muncul ketika pemahaman apa eh, realitas itu di dimengerti gitu. Realitasnya itu dimengerti. Baru itu menjadi mafhum seperti itu. Bahwa memang Gaza itu harus dibela, itu harus betul-betul disadari gitu, difahami gitu. Ya orang kan sampai sekarang eh, masih belum tergerak gitu ya untuk bisa membela.
masih belum ini kenapa harus dibela gitu. Klik gitu ya semuanya, mungkin masih ikut-ikutan, mungkin masih apa masih tadi tergantung kepada situasi-situasi yang melingkupi, bukan kemudian ya kalau sudah benar-benar membela itu ya dia akan doakan gitu ya, dia akan kerahkan segenap kemampuan dia gitu, bahkan eh, dia tidak segan untuk kemudian melepaskan eh, label-label yang menghalanginya. Nah, apalagi situasi tunggal ya. Kami tadi bicara tentara, ya, tentara juga dia harus berkelindan dengan dia dikaitkan dengan karirnya, dia dikaitkan dengan macam-macam gitu. Sehingga isu pembelaan Palestina itu tidak menjadi isu yang nempel gitu ya. Ada sih yang sudah gitu ya. Mungkin ada tentara-tentara yang ingin membela. Cuman kan ketika membela itu mereka juga eh, ya belum full gitu ya. Kenapa? Karena takut kali retak atau mikir pragmatis gitu. Levelnya belum bisa sampai ke sana gitu. Kenapa belum bisa ke sana ya? Karena kan untuk bisa ke sana ya harus ada effort dan seterusnya. Memang yang harus didorong itu apa negara-negara terdekat ya, Mesir, Suriah gitu, Arab Saudi yang dekat gitu ya. Seperti itu. Eh, Cuman negara-negara terdekat itu kan justru negara-negara yang betul-betul apa diprotek gitu ya oleh musuh-musuh Islam gitu. Makanya ada tayangan juga tuh yang tentara Mesir yang dimarah-marahin sama orang Barat itu. Mereka tuh bukan Muslim, ini Muslim loh, kamu tuh Muslim juga begitu begitu kan. Tapi tentaranya itu diem aja kan, membatu gitu. Ya berarti dia sudah apa? Sudah beku gitu ya otaknya itu. Seperti itu. Ya karena memang mungkin doktrinnya sedemikian sedemikian kuat gitu ya di negara-negara sekitar Palestina itu. Makanya kenapa memang Amerika itu betul-betul gelontorkan eh, bantuan yang luar biasa kepada militer yang ada di sekitar Palestina itu. Mesir, Yordan, ya, sekarang Suriah, gitu, Arab Saudi, gitu. Mereka tuh ya paling dengan ya akhirnya kita bisa paham gitu kenapa ada Abraham Accord ya, negeri-negeri Muslim itu menormalisasi gitu. Akhirnya itulah cara yang luar biasa yang dilakukan oleh Amerika dan sekutunya untuk menjadikan Muslim di sekitar Palestina itu beku gitu. Loh, kalau kita di sini kan ya kita ingin, cuman kan effortnya luar biasa gitu. Tentara Indonesia kalau yang saya kenal ya, mereka juga pembelaan terhadap Palestina itu ada, cuman kan mikirnya masih banyak gitu ya. Apalah gitu. Ya, dan itu dimaklum gitu secara pragmatis ya. Tapi kalau di sana ya memang effortnya juga luar biasa karena penjagaan rezimnya juga luar biasa gitu. Itu PR luar biasa di sana. Walau Ya, Alhamdulillah. Syukuran Ustaz. Ada yang mau disampaikan Ustaz sebagai closing statement? ya, alhamdulillah bab ini sudah kita tuntaskan. Tinggal kita latihan ya. Jadi maksudnya saya nggak akan ngasih PR. Silahkan melatih, silahkan melatih sendiri. Itulah cara melakukan analisis ya. Dan ini ada contoh-contoh dan bisa dengan perbandingan dan tadi linkage itu penting ya. Mulai mengenali hitoh dan fikrah negara gitu. Sehingga nanti ada peristiwa-peristiwa itu kita coba analisis. Nggak apa-apa salah, ya salah kan lebih baik daripada nggak pernah mencoba gitu ya. Ada peristiwa apa kita komentari nggak ada masalah. Terutama peristiwa politik ya, jangan peristiwa yang nggak penting lah gitu ya. Analisis-analisis karena peristiwa dunia itu banyak ya. Indonesia, Malaysia, Malata boleh itu dianalisis gitu. Pembentukan Kodam di Papua boleh dianalisis kaitannya dengan OPM misalnya. Kemudian ada apa kemarin ya tadi di Palestina misalnya itu boleh dianalisis atau Ukraina dengan Rusia belum selesai juga boleh dianalisis.
Nah, itu coba aja gitu. Dan kita mulai searching dari berita-berita, kita kait-kaitkan gitu. Lumayan tuh, separagraf, dua paragraf, satu halaman ya, kita melatih analisis kita. Mudah-mudahan semakin terlatih sehingga nanti bisa semakin banyak analis muslim ya yang bisa merespon isu-isu politik internasional. Insya Allah. Nanti kita lanjut ke topik berikutnya tentang sebab penderitaan dunia. Ini apa namanya? Bukan teori ya. Ini analisis juga. Analisis apa yang menjadi sebab. Ini sudah kita bahas di pembahasan. Ini di sini fokus terkait dengan sebab ya. Kita bahas tentang komunitas internasional atau organisasi internasional ya, termasuk di dalamnya tentang hukum internasional. Jadi ada tiga nanti yang menjadi fokus kita di pembahasan depannya. Mungkin agak lama ya, beberapa pertemuan. Pertama tentang komunitas internasional, hukum internasional dari situ. Yang kedua tentang adidaya lagi kita bahas ya. Memang masalah di negara hukum internasional gara-gara adidaya dan gara-gara kolonialisme, imperialisme dan monopoli. Itu yang kita akan kupas ya, sehingga dengan begitu kita bisa paham dunia ini bermasalah itu ya biangnya itu gitu. Sebelum nanti kita gimana solusinya. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita masih ada usia untuk melanjutkan kajian. Walau